Kita lihat bersama-sama. Nah, kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain? Ada 3 agama besar di dunia ini yang sering kita sebut. Kalau kita mengacu kepada 3 agama besar ini, mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari seorang ustadz yang dimana dia menceritakan dengan jujur dan apa adanya beberapa kisah dari tokoh-tokoh Alkitab yang dimana itu dimulai dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain? Ada 3 agama besar di dunia ini yang sering kita sebut. Kalau kita mengacu kepada 3 agama besar ini, mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Yahudi menyebutnya sebagai El, karena Ibrahim. Elohim. Taurat menyebutnya Abraham, Injil menyebutnya Abraham, Quran menyebutnya Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab. Iya. Jangan terkecoh. Ibrahim itu bukan bangsa Arab. Kalau Ibrahim itu bangsa Arab, berarti bangsa Yahudi juga Arab. Bukan. Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia, yang kemudian sering kita sebut sebagai Irak hari ini, atau dulu sering kita sebut Babilonia. Ibrahim lahir di satu tanah yang bernama Ur Kaldania. Kemudian Ibrahim menyeberang ke Mesir, maka Ibrahim disebut dengan Abraham. Abraham di dalam bahasa bangsa-bangsa Nabi yang terdahulu artinya orang yang melintas. Apa yang dilintasi? Gurun. Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah, melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Palestina. Injil sering menyebutnya Kanaan atau Filistin. Punya anak laki-laki namanya Ismail. Maka ujung El itu menunjukkan Tuhan. Kalau ada nama Daniel, Samuel, yang LLLL itu berarti Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Kemudian anak keturunannya, saya singkat saja. Ibrahim punya anak namanya Ishak, menurunkan anak laki-laki namanya Jacob di dalam Injil. Quran menyebutnya Yakub. Kemudian Allah menyebutnya Israel, Injil menyebutnya Israel. Ezra artinya kekasih, El artinya Tuhan, karena Yakub adalah kekasih Tuhan atau kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara yang sering disebut sebagai Bani Israel, karena anak keturunan Yakub. Yakub disebut Israel, anak Yakub disebut Bani Israel. Siapa? 12 orang. Yusuf bersaudara. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Moses. Dalam Injil, Quran menyebutnya Musa. Dan punya adik yang bernama Harun. Adik Lewi namanya Yahuda, yang kelak menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Yahuda punya keturunan terus, salah satunya bernama David. Di dalam Injil disebut sebagai The King of David. David punya anak namanya King of Salomo. Al-Quran menginformasikan sebagai Sulaiman. Sulaiman punya 2 orang anak yang kemudian tidak jadi nabi, tapi keturunannya ada yang bernama Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana dan Imran punya anak yang Quran menyebutnya Maryam, Anda menyebutnya Maria. Maria punya anak namanya, Al-Quran menyebut Isa bin Maryam, dan Anda menyebutnya the Jesus of Christ. Sederhana, Pak.
Kenapa berbeda? Itu masalah iman saja. Hari ini kita tidak sedang mempertentangkan iman, tetapi bagaimana kemudian kita merajut perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah sumber kekuatan bagi sebuah bangsa besar yang bernama manusia. Lebih-lebih kita adalah bangsa Indonesia yang luar biasa. Tepuk Mantap Pak tangan Ustadz. untuk Indonesia. Mantap Pak Ustadz. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tersebut, dan kiranya ini menjadi satu pengetahuan, edukasi, dan juga pengajaran serta pemahaman bagi mereka yang tidak mengerti tentang sejarah, apalagi tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Karena akhir-akhir ini begitu banyak saudara-saudara kita polemikus Muslim yang membahas beberapa tokoh Alkitab, bahkan hampir semua mereka membahas tokoh-tokoh dalam Alkitab dengan cara membelokkan kisah-kisah mereka dan juga cerita-cerita mereka, sehingga perlu apologetik untuk meluruskan apa yang menjadi tuduhan dan pembelokan mereka terhadap ayat-ayat Alkitab. Dan menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini tadi, ini menurut saya cukup baik dan cukup jelas ya, sekalipun ada yang perlu dijelaskan lagi sedikit, mungkin ada kekeliruan sedikit saja dari Ustadz itu, tetapi itu tidak masalah karena dia sudah memberikan garis-garis besar tentang sejarah mulai dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Jadi jelas ya bahwa Abraham itu bukanlah orang Arab itu, melainkan dari Mesopotamia. Kalau dari Alkitab itu berasal dari negeri Ur-Kasdim, dan ketika Allah memanggilnya dari tanah Ur-Kasdim itu untuk pergi ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham. Lah, tanah Kanaan ini merupakan sebenarnya keturunan dari Nabi Nuh ya, yang dimana keturunan dari Ham. Karena Abraham merupakan seorang yang takut akan Tuhan dan dia punya iman, sehingga dia mengikuti apa kata Tuhan, sehingga dia memiliki tanah Kanaan itu sampai keturunannya, yaitu Yakub, Israel.